Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Novalia, NPM 2011070039, kelas B semester 2, Prodi PIAUD, mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Dosen pengampu Indah Agung Suprapti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana perhatian Islam terhadap masalah lingkungan hidup. Jadi jawaban saya, Islam memperbolehkan manusia untuk memanfaatkan lingkungan hidup tersebut. Tetapi ada aturan main dalam memanfaatkan lingkungan itu, seperti tidak melakukan perusakan dan menjaga kelestarian alam tersebut. Manusia harus mengiring alam untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjadi keselarasan di dalam alam tersebut. Karena pada dasarnya manusialah yang melakukan tangan-tangan manusialah yang melakukan kerusakan di muka bumi tersebut. Karena di muka bumi itu terdapat ekosistem lainnya dan terdapat habitat-habitat dari hewan-hewan serta tumbuh-tumbuhan, bukan hanya manusia. Jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkan lingkungan hidup tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan perusakan, seperti melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, lalu kegiatan-kegiatan positif yang sekiranya tidak merusak alam, karena alam tersebut patut kita jaga, karena disitulah di tempat kita hidup. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kelestarian alam? Jelaskan berikut dalilnya. Baik, jawaban saya adalah mengapa kita perlu melestarikan alam, karena melestarikan alam adalah salah satu perbuatan atau ibadah yang paling mulia yang kita lakukan sebagai makhluk hidup. Karena melestarikan alam dan menjaga lingkungan itu adalah salah satu wujud kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan alam semesta ini luas beserta isinya dan berbagai macam manfaat. Karena lingkungan hidup tersebut tidak hanya manusia yang berada dalam situ, tetapi ada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan banyak lagi ekosistem dan habitat-habitatnya. Jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkan dan harus melestarikan lingkungan alam tersebut agar alam tersebut tetap terjalin keasliannya dan ada terjadi keselarasan dan keseimbangan. Karena pada dasarnya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah perbuatan tangan-tangan manusia. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina riyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, dan Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ayat ini secara eksplisit menjelaskan kepada mereka kepada kita manusia bahwa kerusakan yang terjadi pada alam tersebut adalah murni dari tangan-tangan manusia tersebut. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan alam. Lanjut soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, apa saja usaha untuk membangun dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup, dan berikan contohnya. Usaha untuk menjaga lingkungan hidup itu menurut saya, yang pertama, upaya melestarikan hutan. Melestarikan hutan contohnya kita melakukan reboisasi atau penghijauan. Contoh lebih dekat dulu seperti menanam pohon di halaman rumah, lalu menanam tanaman seperti halnya penghijauan seperti biasa. Yang kedua yaitu upaya pelestarian hayati. Nah, contoh dari upaya pelestarian hayati itu kita harus menjaga tanaman dan hewan-hewanan yang hampir punah, seperti yang pertama bunga anggrek
Rafflesia arnoldi, badak Sumatera, harimau, lalu komodo dan lain-lain. Itu kan hewan-hewan yang hampir punah. Nah, jadi dalam pelestarian hayati ini kita harus menjaga agar tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman tersebut tidak punah. Nah, yang ketiga adalah upaya pelestarian tanah dan air. Upaya pelestarian tanah dan air itu contohnya pelestarian tanah yaitu kita menanam pohon seperti halnya reboisasi tadi. Pelestarian air, upaya pelestarian air contohnya kita tidak boleh memboros air. Kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terjadi krisis atau tidak terjadi kerusakan alam lainnya. Lalu upaya pelestarian dengan udara. Nah, kalau udara ini contohnya seperti memberi penyaringan kepada pabrik-pabrik agar tidak terjadi pencemaran udara. Lalu yang kedua adalah mengurangi emisi gas kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini kita harus mengurangi karena bisa merusak udara di lingkungan kita. Nah, yang terakhir ada upaya pelestarian laut. Nah, contohnya yaitu kita tidak boleh membuang sampah ke laut, tidak boleh membuang sampah, apalagi sampah seperti batu baterai ABC atau batu baterai yang mengandung merkuri. Karena merkuri itu jika dimakan oleh ikan, maka ikan tersebut akan terkontaminasi oleh merkuri. Dan kita memakan ikan yang terkontaminasi oleh merkuri tersebut akan membuat kita menumpuk racun dalam tubuh kita dan kita akan merasakan sakit. Lalu yang terakhir, tidak boleh mengebom laut untuk mengambil ikan karena dapat merusak terumbu karang dan merusak ekosistem yang ada di laut. Seperti ikan yang masih kecil belum patut untuk dimakan akan ikut mati karena pengeboman tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Umi Indah agar diterima jawaban dari saya. Jadi dapat saya tarik kesimpulannya adalah bahwasanya lingkungan hidup dan ekosistem serta cara memanfaatkannya tersebut tergantung dari kita, karena manusialah yang memegang kendali dalam lingkungan hidup tersebut. Karena pada dasarnya lingkungan tersebut jika kita jaga, kita lestarikan agar menjadi manfaat untuk kita sendiri. Sebaliknya jika kita rusak dan jika kita tidak mementingkan orang lain atau tidak mementingkan makhluk-makhluk lain, yang akan terjadi adalah kerusakan yang akan merugikan kita sendiri. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.